정신 차려봐. Unit 5802 Duan City adalah satu-satunya penghubung antara ketiga korban. Lim Yong adalah pemilik terakhir unit ini, pemilik sebelumnya adalah Kang Chimok, serta pemilik pertamanya adalah Du Yonsu. Saat Duan City pertama kali dijual, Yonsu membeli 13 unit. Unit 5802 adalah salah satu dari 13 unit itu, 12 unit lainnya saat ini dimiliki oleh keluarga Yonsu. Tapi kenapa Du Yonsu menyerahkan unit 5802 kepada Kang Chimok? Sebenarnya dari mana cerita ini dimulai? Ina dan Hansem membahas tentang kasus itu di markas mereka. Menurut mereka, Kang Chimok dan Lim Yong akan menikah, jadi itu adalah apartemen mereka berdua. Tapi kenapa Yonsu memberikan unit itu kepada Chimok? Sebenarnya ada konflik kepentingan apa di antara mereka? Sedangkan unit 5802 belum pernah terlibat gugatan hukum atau insiden besar. Tapi anehnya, sertifikat itu dialihkan dalam waktu singkat. 2 bulan setelah Yonsu membeli unit itu, kepemilikan unit itu jatuh ke tangan Chimok, lalu dialihkan ke Myung dalam waktu 1 bulan. Sebenarnya apa rencana mereka? Bagaimana jika mereka berempat, termasuk Yonsu, melakukan kejahatan bersama, dan 3 orang lainnya menerima unit 5802 sebagai kompensasi atas keterlibatan mereka? Tapi sepertinya Paman Ina tidak ada hubungannya dengan unit itu, dan kenapa dia menjadi korban pertama? Apakah mungkin karena Duan City adalah yurisdiksi kepolisian Hangang? Dan saat itu Yun Dong-hoon menjadi kepala polisi selama setahun. Dan dia mengubur kasus yang melibatkan Duan City dan mengabaikan kejahatan. Jika demikian, apa yang Dong-hoon dapatkan dari mengabaikan kejahatan itu? Dalam puzzle itu, Du Yonsu adalah badut yang menginjak istana pasir buatan anak-anak. Kang Chimok menari memakai ban lengan. Lim Yong membisikkan sesuatu kepada seseorang. Dan Yun Dong-hoon menembak boneka berbentuk manusia. Sebenarnya kejahatan apa yang ditunjukkan pada gambar-gambar ini? Kepala Hansem menjadi pusing dan dia memesan kopi dan membelikan juga untuk Ina. Setelah sampai di rumah, Hansem melihat Ina yang tertidur, kemudian dia mematikan lampu. Tapi Ina malah terbangun dan dia mengatakan seharusnya Hansem menyelimuti Ina agar tidak kedinginan. Ina menjadi paham kenapa Hansem terus melajang selama 10 tahun. Itu karena dia tidak memahami wanita. Pagi harinya Hansem menemui Dongsu di kantor Dongsu. Dia penasaran seperti apa Yun Dong-hoon dulu. Dongsu agak kaget karena tiba-tiba Hansem membahas tentang Yun Dong-hoon. Dan Hansem memberi alasan bahwa dia hanya penasaran tentangnya setelah kematiannya. Dongsu pun menceritakan bahwa Yun Dong-hoon adalah polisi yang luar biasa. Dia kepala kepolisian termuda, dan para petinggi menyukainya. Karena dia polisi teladan yang selalu menyelidiki kasus sampai tuntas. Tapi dia dipakai untuk menenangkan publik. Saat itu yurisdiksinya kacau. Saat itu ada pembunuhan berantai jumbo, dan korban dibunuh dengan stoking di kepala tiap hari Senin saat hujan. Setelah 3 mahasiswi tewas, kepolisian baru sadar itu dilakukan oleh satu pelaku. Saat itu Dong-hoon terbawa oleh kehebohan publik, dia menemui akhir yang pahit. Hansem bertemu dengan Ina, dia menceritakan tentang Dong-hoon yang menurut Dongsu adalah polisi teladan yang dihormati semua orang. Mereka penasaran, sebenarnya kasus apa yang dia sembunyikan. Jadi saat ini mereka berusaha mencari berkas-berkas lama yang dulu diselidiki oleh Dong-hoon. Tapi sebelum memulai menyelidiki Dong-hoon, Hansem bertanya apa Ina, apakah dia bisa menyelidiki pamannya sendiri, dan menghadapi kasus-kasus itu. Bisakah Ina menganalisisnya sebagai letnan dan pemrofil kriminal, dan Ina dengan tegas dia harus bisa melakukannya. Mendengar itu Hansem pun bersemangat untuk mencari seperti yang digambarkan di puzzle, yaitu mereka yang ditembak, ditipu oleh bisikan, diinjak dengan ban lengan, dan yang istana pasirnya dihancurkan. Mereka menemukan kasus pencemaran nama baik harian Myungsung. Saat itu keluarga korban menuntut atas pencemaran nama baik terhadap harian Myungsung dan jurnalis yang bertanggung jawab. Tapi tuduhannya dibatalkan setelah 3 bulan, dan orang yang menuntut adalah adik korban terakhir pembunuhan berantai jumbo. Kasus ini yang menjadi alasan Dong-hoon mengundurkan diri dari kepolisian. Jadi, kasus pencemaran nama baik ini adalah kasus terakhir yang Dong-hoon kubur. Seseorang yang hidupnya dihancurkan oleh Dong-hoon telah membunuh orang-orang. Mereka adalah korban sekaligus pelaku pembunuhan puzzle. Dalam perjalanan, Hansem menceritakan tentang sapu tangan yang hilang di tempat Du Yonsu meninggal. Itu sapu tangan biasa dan usang yang mungkin dipakai oleh pria tua. Awalnya San melihatnya di TKP, lalu itu menghilang, dan sapu tangan itu tidak ada di foto TKP atau daftar bukti. Hanya Hansem, San, dan Jungho yang tahu. Ina kemudian bertanya apa Hansem mempercayai San dan Jungho?
Dan Han Sem menjawab dia mempercayai mereka karena siapapun di kantor polisi bisa saja pelakunya. Dan dia sangat yakin bukan Jung Ho pelakunya. Ina menjadi khawatir Han Sem tidak bisa bekerja dengan benar karena dia seperti memihak pada seseorang. Mendengar itu Han Sem hanya tersenyum. Ina seperti itu hanya karena belum mengenalnya saja. Mereka berdua menemui An Hong Jae, adik dari An Mison yang merupakan korban terakhir dari pembunuhan berantai Jungbu. Hong Jae bingung. Setelah 20 tahun, kenapa polisi baru datang sekarang? Seandainya polisi menangkap orang itu lebih awal, kakaknya tidak akan mati di usia 25 tahun. Karena orang itu berbohong dan memberitahu kepada dunia bahwa kakaknya adalah hostes karaoke. Padahal itu tidak benar. Bagaimana bisa dia merilis artikel tanpa memeriksa faktanya? Dan karena itu Hong Jae menuntut dia karena pencemaran nama baik. Hong Jae juga marah pada polisi Hangang karena menutupi kasus itu, lalu Hong Jae tahu bahwa akhirnya dia meninggal. Ina dan Han Sem merasa orang yang diceritakan Hong Jae adalah Dong Hon, kepala kepolisian. Tapi ternyata bukan Dong Hon, yang Hong Jae maksud adalah jurnalis harian Myung Sung, Lee Gang Hyun. Jurnalis itu yang membuat kakaknya meninggal dan Hong Jae sangat marah karena itu. Mereka penasaran, apa kematian Lee Gang Hyun benar-benar bunuh diri? Dan mereka harus mencari tahu tentang itu. Han Sem kemudian menghubungi teman polisinya yang tinggal di Mokdong dan bekerja di kepolisian Yang Seo. Dia pun memberikan berkas kasus kematian Lee Gang Hyun kepada Han Sem. Dia heran kenapa Han Sem tiba-tiba tertarik pada kasus 10 tahun yang lalu. Dia pun menyuruh Han Sem untuk merahasiakan karena dia memberikan berkas-berkas itu kepada Han Sem. Han Sem memberikan berkas kasus kematian Lee Gang Hyun dan Ina melihat ada nama Oh Cheol Jin. Sedangkan Han Sem melihat foto yang ada potongan puzzle. Ina baru sadar bahwa pamannya bukan korban pertama, melainkan Lee Gang Hyun adalah korban yang pertama, karena itu adalah kasus 8 bulan sebelum pamannya meninggal. Ina sudah merasa aneh sejak awal, karena tidak ada pembunuhan sempurna, kesalahan dan jejak pasti akan dibuat. Pembunuhan paman Ina terlalu sempurna sebagai pembunuhan pertama, karena tidak ada sidik jari atau sampel DNA yang tertinggal di TKP. Sekarang mereka baru tahu bahwa itu bukan pembunuhan pertama, ternyata Lee Gang Hyun adalah korban pertama. Mereka pikir, kasus Lee Gang Hyun bisa mengungkap kebenaran kasus puzzle. Han Sem mengajukan cuti kepada Kapten Tim Jung Ho karena dia akan membantu Ina menyelidiki kasus puzzle. Walaupun mereka sudah menangkap pembunuh Kang Chimok, sebuah keping puzzle muncul lagi, mereka mengirimnya kepada Ina. Masih ada keping puzzle yang harus Han Sem dan Ina pastikan. Kemudian Jung Ho meminta Han Sem untuk tidak terlalu mempercayai Ina, karena Han Sem belum tahu semua tentang Ina. Dan permohonan cuti Han Sem ditolak oleh Jung Ho, karena dia belum menyelesaikan kasus Du Yeon-su. Han Sem menemui temannya yang dulunya menjadi detektif yang menyelidiki kasus Lee Gang Hyun. Menurut dia, kematian Gang Hyun sangat aneh karena dia mati dengan kantong plastik yang menutupi kepalanya. Itu bukan cara biasa untuk bunuh diri. Dan mereka tidak melakukan autopsi karena keluarganya tidak mau melakukan autopsi. Setelah bercerai, hidup Lee Gang Hyun hancur, dan dia stres karena membesarkan putranya sendiri. Dia pernah beberapa kali ingin bunuh diri. Jadi kematiannya yang seperti itu membuat orang-orang berpikir dia bunuh diri. Kemudian Han Sem menanyakan tentang puzzle yang ada di sana saat itu, dan temannya itu merasa agak bingung saat putranya mengatakan puzzle itu bukan miliknya. Gambar di keping itu sangat mengganggunya karena itu gambar seorang pria yang memegang kamera. Anehnya, matanya dijahit rapat. Itu tampak mengerikan. Sepertinya itu digambar oleh anak-anak atau mungkin orang dewasa. Teman Han Sem merasa Jung Ho adalah orang yang paling tahu tentang kasus itu. Karena awalnya Jung Ho adalah detektif yang menangani kasus itu, tapi setelah ditugaskan ke kantor pusat, kasus itu dialihkan kepada teman Han Sem. Jung Ho yang paling banyak bekerja, sedangkan teman Han Sem hanya menutup kasus itu karena diminta oleh atasannya. Han Sem mengajak Jung Ho untuk minum, tapi karena masih jam kerja, Jung Ho tidak ikut minum. Kemudian Han Sem mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa Jung Ho sebelumnya pernah menangani kasus Lee Gang Hyun dan tahu ada keping puzzle di TKP. Itu pembunuhan puzzle pertama, tapi kenapa Jung Ho tidak mengatakan apa-apa kepada Han Sem? Kemudian Jung Ho menceritakan tentang kasus itu, bahwa apartemen Mokdong Unit 212 adalah tempat Lee Gang Hyun tewas. Saat itu liburan musim dingin dan ada les matematika di unit apartemen teman putra Lee Gang Hyun. Di sana ada teman-teman putra Lee Gang Hyun dan juga Ina yang saat itu masih SMA. Les matematika itu berlangsung dari pukul 9 malam hingga tengah malam. Rekaman CCTV menunjukkan semua orang pulang pukul 12:05, kecuali Ina. Ina mengaku pulang pukul 11 malam karena merasa sakit, tapi dia tidak meninggalkan apartemen saat itu. Dia tertangkap CCTV lebih dari 1 jam kemudian, pukul 12:23.
Hanya alibi Ina yang tidak jelas hari itu, tapi Jung Ho tidak bisa bertanya karena Dong Hon menghalanginya. Menurut Dong Hon, keponakannya itu pergi ke atap untuk mencari udara segar dan tetap di sana sampai waktu les berakhir. Jung Ho sebenarnya ingin menggali lebih dalam kasus itu, tapi tiba-tiba dia ditugaskan ke kantor pusat. Dan 8 bulan kemudian, Lee Dong Hon dibunuh di rumahnya, dan alibi Ina juga tidak jelas. Jung Ho bertanya kembali, apa Han Sem masih percaya dengan Ina? Ina datang ke apartemen Lee Gang Hyun yang tinggal di unit 212, dan dia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu Ina ada les di unit 314. Ina melihat Lee Gang Hyun yang putus asa karena masalah dengan menelepon seseorang. Pukul 8:55 menit, yaitu 5 menit sebelum les dimulai, tidak ada yang aneh saat itu. Ina hanya melihat Lee Gang Hyun yang sedang marah-marah di telepon, kemudian Ina mengikuti les matematika. Karena bosan, Ina pergi ke atap untuk menghirup udara segar dan semuanya masih biasa saja. Dari atas, Ina dapat melihat seseorang yang memasuki apartemen, tapi Ina tidak tahu siapa orang itu. Ina menganalisis kasus itu dan itu adalah pembunuhan pertama pelaku yang hampir sempurna. Karena pelaku tidak membuat kesalahan atau meninggalkan jejak di TKP, tapi pelaku memiliki kekurangan yaitu keping puzzle-nya kurang diperhatikan. Jika pelakunya membuang soju dan obat tidur, itu akan tampak jelas sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, tapi pelaku tidak melakukan itu. Han Sem merasa Ina menutupi sesuatu karena dia tidak jujur telah mengetahui kasus Lee Gang Hyun. Han Sem penasaran sebenarnya apa yang dilakukan Ina di atas gedung apartemen itu. Ina pun menjelaskan bahwa dia hanya merasa bosan mengikuti les matematika dan jika dia pulang awal, pamannya pasti akan memarahinya karena tidak mengikuti les. Itulah sebabnya dia menghabiskan waktu di atas gedung itu. Dan itu adalah sesuatu yang memalukan jadi Ina tidak bercerita kepada Han Sem sebelumnya. Seharusnya Han Sem mencurigai Jung Ho bukannya Ina, karena Jung Ho yang tidak mau bercerita tentang kasus Lee Gang Hyun dan juga tentang puzzle itu. Padahal Jung Ho punya banyak waktu dan dia sudah mengetahui sejak lama tentang adanya puzzle itu. Ina pulang ke rumahnya dan melihat ada nama Oh Cheol Jin di berkas Lee Gang Hyun. Kemudian Ina bertanya kepada pembantunya, apakah dia pernah mendengar nama Oh Cheol Jin? Dan pembantunya merasa pernah mendengar nama itu, tapi dia tidak pernah bertemu dengannya. Keesokan harinya Ina sudah berada di Jeju dan dia bertemu dengan Oh Cheol Jin. Mereka membahas tentang paman Ina di kapal pesiar Oh Cheol Jin. Tapi saat Ina membahas tentang Lee Gang Hyun, Oh Cheol Jin tampak tidak suka. Dia menjadi tidak percaya jika Ina adalah keponakan Yoon Dong Hon. Han Sem menelepon Ina, tapi yang mengangkat adalah kepolisian Jeju. Han Sem kaget ketika mendengar bahwa Ina adalah tersangka pembunuhan. Pada malam hari, petugas keamanan mengecek kapal pesiar yang ada di sana. Dan dia melihat Ina yang mencurigakan. Ina menarik sebuah tali, dan ternyata Ina menarik tali yang menjerat leher Oh Cheol Jin dari bawah air. Sebelum tewas, Oh Cheol Jin naik ke kapal pesiarnya sendirian. Sepertinya tidak ada yang aneh dalam kapalnya. Saat di tengah laut, dia menikmati berlayarnya sampai tertidur. Tapi saat dia tertidur, ada suara siulan seseorang dan tiba-tiba ada orang lain yang berdiri di depannya. Han Sem menemui Ina di kantor polisi Jeju. Han Sem meminta penjelasan dari Ina, sebenarnya apa yang terjadi, tapi Ina tidak memberikan penjelasan apa-apa. Dia hanya berkata jika mempercayainya, maka Ina bukanlah pembunuh Oh Cheol Jin. Tapi jika Han Sem dia mempercayainya, berarti Ina pembunuh Oh Cheol Jin. Han Sem sangat pusing dengan kelakuan Ina saat ini. Sebenarnya kepolisian Jeju tidak ingin menjerat Ina yang seorang letnan dengan menjadikannya sebagai tersangka. Tapi jejak Ina ditemukan di kapal milik Oh Cheol Jin, dia juga menarik tali yang menjerat leher Oh Cheol Jin. Semua bukti mengarah ke Ina. Jadi mereka meminta Han Sem untuk membuat Ina membuka mulutnya, karena media tidak boleh tahu tentang ini. Hogun dan Jung Ho menengok Ina di dalam penjara. Hogun merasa heran Ina bisa berada di penjara padahal sebelumnya Ina membahas tentang pembunuhan berantai. Kemudian Jung Ho bertanya sebenarnya apa yang Ina sembunyikan. Mendengar itu, Ina merasa bahwa yang sedang menyembunyikan sesuatu adalah Jung Ho sendiri. Karena sebelumnya Jung Ho yang menuduh Ina dalam pembunuhan seseorang, jadi ketika Ina di penjara itu bisa menguntungkan Jung Ho. Han Sem agak kesal kepada Jung Ho karena dia tidak memberitahu jika sudah mengetahui tentang kasus puzzle sebelumnya. Jung Ho pun memberi alasan, itu karena Han Sem bekerja sama dengan Ina, dan dia merasa Ina sedang menyembunyikan sesuatu. Saat ini, Jung Ho sudah tidak tahu lagi harus percaya kepada siapa. Dr. Huang menghadiri seminar dan dia menjadi pembicara dalam seminar itu. Di seminar itu, Dr. Huang menceritakan tentang pasiennya yang menjadi kegelapan.
Selama 10 tahun, anak itu disiksa oleh ayahnya di dalam truk, sampai akhirnya dia melarikan diri ke panti asuhan. Pasien muda itu mengalami depresi berat dan berulang kali mencoba bunuh diri. Dr. Huang beberapa kali mengunjungi panti asuhan di mana anak itu tinggal, dan anak itu sangat ceria ketika melihat Dr. Huang. Anak itu menatap tajam mata Dr. Huang, dan Dr. Huang membaca matanya. Dr. Huang tahu bahwa anak itu telah membunuh ayahnya. Ternyata anak itu membakar truk yang di dalamnya ada ayahnya yang sedang tertidur. Ina agak terkejut ketika melihat Seungjo dan Dr. Huang menjenguknya. Seungjo menjelaskan bahwa mereka sedang menghadiri seminar di Jeju. Sebelumnya Dr. Huang membahas tentang pasiennya yang berubah menjadi kegelapan. Apa sekarang Ina akan menjadi kegelapan? Ina tidak memahami penjelasan Seungjo. Dia minta Dr. Huang untuk meninggalkan mereka karena Ina ingin bicara tentang masalah wanita kepada Seungjo. Setelah beberapa saat, Seungjo keluar dari ruangan dan memberikan puzzle kepada Hansem. Hansem langsung bergegas menemui Ina. Dia bertanya tentang puzzle itu tapi Ina tidak menjelaskan apa-apa. Ina akan menjelaskan semuanya ketika dia sudah keluar dari penjara, dan dia memberikan kartu nama sopir taksi pribadinya. Sopir taksi itu adalah alibi Ina, jadi Hansem bisa mencari tahu dari sopir itu. Akhirnya mereka melepaskan Ina karena Hansem memastikan Ina ada di dalam taksi saat kematian Oh Cheol-jin. Ina menceritakan kepada Hansem bagaimana dia mendapatkan kepingan puzzle itu. Setelah Ina bertemu dengan Oh Cheol-jin dan akan kembali ke hotel, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela taksi dan memberikan puzzle itu kepada Ina. Bagaimana bisa pelakunya tahu saat itu Ina berada di dalam taksi dan di mana Ina menginap? Itu memperlihatkan bahwa mereka berdua belum mendapatkan apa-apa, sedangkan pelaku bisa melihat pergerakan mereka dari dekat. Sebenarnya Ina menempatkan diri menjadi tersangka untuk melihat siapa yang akan menyelamatkan Ina jika Ina tenggelam. Ina hanya ingin melihat mata orang yang mendatanginya. Dan mereka adalah Hogun, Jungho, Seungjo dan juga Dr. Huang. Setelah kembali ke Seoul, Ina menemui Seungjo. Ina bertanya lagi bagaimana Seungjo bisa berada di Jeju. Seungjo pun menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti seminar dan Dr. Huang memberikan presentasi saat itu. Seminar itu sudah dijadwalkan 3 bulan yang lalu. Jadi kedatangannya di Jeju sudah direncanakan sejak lama. Ina hanya merasa saat itu dia hanya memikirkan Seungjo, karena sebenarnya Ina sangat sulit ditangani tapi kenapa Seungjo mempertahankan Ina. Seungjo bisa saja menyuruh Ina untuk berobat di tempat lain, tapi Seungjo mempertahankan Ina. Sebenarnya Seungjo hanya ingin mencari tahu kenapa Ina tidak ingat kejadian itu, dia selalu penasaran dengan ingatan Ina. Mendengar itu, Ina pikir apakah Seungjo bagian dari ingatan Ina. Seungjo tidak menjawab pertanyaan Ina, karena Ina membuat pertanyaan sederhana menjadi rumit. Hansem mendapatkan informasi bahwa Jungho pernah ditugaskan di kepolisian Mapo 10 tahun yang lalu. Kemudian Hansem mencari informasi dari teman polisinya yang ada di Mapo. Temannya itu tidak bisa menceritakan tentang Jungho karena sifat Jungho yang tertutup. Dia hanya menceritakan tentang Jungho yang tiba-tiba meninggalkannya saat mereka sedang minum bersama, karena adiknya membutuhkan Jungho. Mendengar itu Hansem bingung. Karena Jungho tinggal di panti asuhan dan dia tidak mempunyai seorang adik. Temannya itu menjelaskan saat adiknya membutuhkan Jungho itu, adalah saat malam kematian Yun Dong-hoon, paman Ina. Saat Jungho meninggalkannya dan kembali dengan pakaian basah, mereka minum di bar dekat dengan rumah Ina. Hansem merasa hanya butuh 12 menit lewat jalan pintas dari bar ke tempat Yun Dong-hoon tewas. Jika Jungho pergi ke TKP malam itu 10 tahun lalu, maka dia punya cukup waktu. Komandan Tai Dong-su membentuk satgas untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai karena 6 orang sudah tewas dalam kasus itu. Karena pembunuhan ini masih berlangsung, maka mereka diminta untuk bekerja cepat dan mereka akan dibantu oleh pemrofil Yun Ina. Kemudian Ina menjelaskan detail puzzle-puzzle itu, bahwa pria yang memotret dengan mata terpejam mewakili Lee Gang-hyun. Pria yang menembakkan pistol ke boneka berbentuk manusia mewakili Yun Dong-hoon. Wanita yang memegang gulali dan berbisik mewakili Lee Myung. Pria yang menari dengan memakai ban lengan mewakili Kang Chimok. Badut yang menghancurkan istana pasir mewakili Du Yeon-su. Dan pria yang mengikuti kontes makan hamburger mewakili Oh Cheol-jin. Keping puzzle itu memiliki gambar yang berbeda dan gambarnya mewakili korban yang berbeda. Jika puzzle itu disatukan, itu akan berbentuk persegi yang terdiri dari 9 keping. Puzzle yang masih kosong ada 3. Itu artinya 3 pembunuhan belum terjadi. Mereka harus memecahkan kasus itu secepat mungkin. Karena 3 orang bisa meninggal. Ina menemui teman-teman pemrofil lainnya dan menganalisis kasus puzzle bersama. Pelakunya sudah tahu bahwa Ina akan menemui Oh Cheol-jin, tapi pelaku tidak menduga Ina akan menemui Du Yeon-su,
dan pelaku berhasil mengantisipasi itu. Pelaku mungkin terkejut saat Ina menjadi tersangka di Jeju. Sepertinya pelaku khawatir Ina akan tenggelam terlalu cepat. Tapi kenapa keping puzzle dikirim kepada Ina sejak kasus Myeong? Karena sebelumnya pelaku meninggalkan keping puzzle di TKP setelah membunuh Lee Gang-hyun dan paman Ina. Lalu pelakunya mulai membunuh lagi setelah 10 tahun dan mengirimkan kepingnya kepada Ina. Di saat itulah pelaku mulai tahu tentang Ina. Sebenarnya siapa pelaku itu? Apakah mereka ada di lingkaran pertemanan Ina? Ataukah seseorang yang baru-baru Ina kenal? Saat mengobrol bersama Ina, Hansem hanya mencurigai Jung-ho karena dia yang menyelidiki kasus Gang-hyun dan juga seperti sudah mengenal Myeong sejak lama. Dia juga yang membelokkan kasus Myeong dengan fokus untuk mencari kartu penghuni apartemen yang hilang. Dan ternyata Jung-ho juga sudah mengetahui tentang panggilan dari Do Yeon-soo tapi dia tidak menyebutkannya di awal penyelidikan. Tapi menurut Ina, itu adalah bukti tidak langsung, sedangkan mereka harus mendapatkan bukti yang nyata atau seorang saksi. Ternyata sebelum Oh Cheol-jin tewas, Ina dan Oh Cheol-jin membahas tentang pembunuhan Gang-hyun, Do Yeon-soo, dan Kang Chi-mok. Ina pikir, mereka dibunuh oleh satu orang, tapi dia masih bingung itu berhubungan dengan apa. Kemudian Oh Cheol-jin menjelaskan itu karena apartemen The One City. Oh Cheol-jin yang membangun The One City. Jadi, Oh Cheol-jin merasa dia akan bernasib sama seperti mereka. Dan Oh Cheol-jin tahu bahwa orang tua Ina juga tinggal di The One City. Kemungkinan Ina juga mengenal Yeong-hun karena dia sebaya dengan Ina, tapi Ina sepertinya tidak mengenal Yeong-hun. Jung-ho mendapati Hansem yang kembali ke kantor sendirian. Dia penasaran kenapa Hansem bekerja sendirian tanpa partnernya, San. Kemudian Hansem menjelaskan bahwa dia hanya melakukan tugas. Jung-ho pun tahu bahwa Hansem pergi ke Mapo untuk menyelidikinya. Tapi Jung-ho tidak masalah, dan dia tetap akan bekerja dengan baik. Malam harinya, Jung-ho menunggu Ina pulang di depan rumah. Ina agak mencurigainya dan dia mengatakan bahwa di sekitar rumahnya banyak CCTV. Sepertinya Ina agak takut jika Jung-ho akan berbuat sesuatu kepada Ina. Jung-ho mendatangi Ina hanya karena penasaran. Apa saat kematian Lee Gang-hyun Ina melihat sesuatu dari atas gedung malam itu? Karena sudah lama, Ina menjawab dia tidak ingat. Padahal sebenarnya dia ingat bahwa dia melihat seseorang yang masuk ke dalam apartemen sebelum kematian Lee Gang-hyun. Goeun datang ke kantor polisi bersama dengan Ina. Dia di sana karena Hansem yang memintanya. Ternyata Goeun melakukan hipnoterapi kepada San, agar San bisa menceritakan kejadian pada saat kematian Do Yeon-soo di ruang kerjanya. Mereka ingin tahu sebenarnya siapa yang mengambil sapu tangan usang itu. Dengan pelan-pelan San mulai menceritakan apa yang dia lihat saat itu, dan dia kesulitan melihat siapa orang yang mengambil sapu tangan itu. Kemudian Goeun menyuruh San untuk melihat wajah orang itu dari tempat lain. San memberitahu bahwa orang yang San lihat adalah seorang pria yang berbau rokok, pria itu juga memakai jam tangan. Dan akhirnya San dapat melihat wajah pria yang mengambil sapu tangan dan memasukkannya ke sakunya. Dia adalah kapten tim, Yang Jung-ho. Jung-ho berjalan dan di depannya sudah ada Hansem yang menunggunya. Kemudian Jung-ho mengeluarkan sapu tangan dari dalam saku bajunya. Jung-ho mengaku bahwa dialah yang membunuh mereka semua dan dia mempersilahkan Hansem untuk menangkapnya. Hansem kemudian memborgol Jung-ho. Dia ditangkap karena pembunuhan puzzle dan rekan tim satu kantor kaget melihat penangkapan Jung-ho. Mereka pun membawa Jung-ho ke ruang interogasi. Sebenarnya Hansem berharap bukan Jung-ho pelakunya, walaupun bukti mengarah kepadanya. Hansem sangat marah karena dia merasa dipermainkan selama 10 tahun. Jung-ho pun mengakui bahwa dia yang membunuh mereka semua kecuali Kang Chi-mok, dan dia juga yang mengirim puzzle kepada Ina. Saat ini Jung-ho tidak dapat menjelaskan kenapa dia membunuh mereka semua, karena dia akan menjelaskannya di depan media. Begitu media datang, Jung-ho akan memberitahu tentang bagaimana dia merencanakan dan melakukan pembunuhan dan dia juga akan memberitahu tentang 3 pembunuhan sisanya. Jung-ho menyerahkan diri walaupun masih ada 3 pembunuhan yang belum dia lakukan. Karena itu sulit ditanggung, jadi dia ingin mengakhirinya. Mereka masuk ke dalam rumah Jung-ho pada tengah malam, dan mereka dikejutkan dengan anak-anak yang tinggal di rumah itu. Ina sangat senang bertemu dengan Jung-ho, karena selama 10 tahun akhirnya dia bisa bertemu dengan pembunuh pamannya, walaupun kadang Ina berpikir Ina sendiri yang membunuh pamannya. Ina penasaran kenapa Jung-ho tidak membunuhnya saat Ina berdiri di sana, dan Jung-ho tetap tidak mau bicara, dia akan menunggu media. Mereka mengadakan rapat membahas tentang Jung-ho. Ternyata ayah Jung-ho meninggal karena sakit saat Jung-ho umur 5 tahun, dan 2 tahun kemudian ibunya meninggalkannya. Itulah sebabnya Jung-ho kecil tinggal di panti asuhan. Sekarang rumahnya ditinggali oleh anak-anak remaja. Karena saat anak panti berumur 18 tahun, mereka harus meninggalkan panti,
dan anak yang tidak punya keluarga ditampung di rumah Jung Ho. Jung Ho menjadikan rumahnya sebagai rumah penampungan untuk anak-anak itu. Tapi mereka penasaran, kenapa Jung Ho hanya mau bicara dengan media? Itu tidak seperti dengan sifat Jung Ho. Dan karena ini bukan kasus biasa, maka mereka harus melakukan simulasi skenario kedua. Hansem dan Ina pergi ke panti asuhan di mana Jung Ho berdonasi. Pengasuh merasa tidak percaya Jung Ho melakukan pembunuhan karena dia orang yang baik. Karena mereka dibesarkan bersama di panti asuhan itu, jadi Il Hung sangat tahu sifat Jung Ho. Setelah kembali dan menjadi polisi, Jung Ho menjadi orang yang berubah. Dia tadinya introvert tapi setelah masuk ke kepolisian dia menjadi orang yang tangguh. Dia masuk ke kepolisian untuk mencari seseorang, tapi Il Hung tidak bisa memberitahu lebih banyak tentang itu karena dia menghormati Jung Ho. Hansem memberikan daftar anak-anak yang Jung Ho dukung, dan dia ingin Jung Ho memberitahu siapa di antara anak-anak itu yang melakukan pembunuhan, karena Hansem tahu bukan Jung Ho pelaku yang sebenarnya. Jung Ho merasa anak-anak itu tidak ada hubungannya dengan kasus itu, dia hanya minta kepolisian menghubungi media karena waktu mereka sudah menipis. Hansem merasa Jung Ho bukan pelakunya dan Ina setuju dengan itu karena dia tidak tahu tentang di mana Ina berdiri saat pamannya meninggal waktu itu. Dan dia juga menjadikan rumahnya sebagai perlindungan bagi anak-anak. Seseorang yang memiliki jiwa hangat tidak mungkin menjadi pembunuh berantai. Sepertinya dia mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian, karena dia berusaha melindungi seseorang. Hansem melepaskan Jung Ho dan memintanya pergi dari kantor polisi, karena mereka tidak menemukan bukti yang konkret. Saat kematian Myeong, Jung Ho berada di panti asuhan, dan saat Yeonsu meninggal, Jung Ho berada di kantor polisi bersama San. Banyak rekaman CCTV dan saksi yang membuktikan alibinya, jadi Jung Ho tidak membunuh siapapun. Saat ini masih ada 3 keping puzzle lagi, jadi mereka harus menemukan pelaku sebenarnya. Hansem meminta Jung Ho untuk tidak menghalangi mereka, dan jangan ikut campur kasus itu lagi. Ina mengajak Dr. Huang untuk jalan-jalan dan Dr. Huang memberi tumpangan kepada Ina. Di dalam mobil, Ina bertanya apa pertama kali mereka bertemu itu 5 tahun lalu. Dr. Huang agak kaget karena Ina tiba-tiba bertanya tentang itu. Dia menjelaskan bahwa mentornya yang memperkenalkan Ina kepadanya. Dan Ina bertanya lagi, apa Dr. Huang sudah mengenalnya sebelum mereka diperkenalkan, atau Dr. Huang yang minta diperkenalkan kepada Ina. Dr. Huang merasa itu sudah lama sekali, jadi dia tidak ingat. Kemudian Ina membahas tentang pasien anak yang menjadi kegelapan. Ina pikir, apa itu adalah cerita Dr. Huang sendiri atau cerita orang yang dia kenal. Karena psikiater biasanya tidak membicarakan pasien mereka, tapi Dr. Huang menyebutkan pasien itu beberapa kali. Dr. Huang merasa itu salahnya. Seharusnya dia tidak membicarakannya dengan Ina. San memberitahu Hansem bahwa Jung Ho pergi dengan naik mobilnya dan Hansem meminta San untuk terus membuntuti-nya karena Hansem akan menyusulnya. Jung Ho tahu jika saat ini dia sedang dibuntuti dari belakang. San mengabarkan ke Hansem bahwa saat ini mereka masuk ke gerbang tol. Di suatu tempat, Wali Kota Kim berencana berburu dengan Sang Bum, dan mereka akan berburu di tanah milik Sang Bum. Sepertinya Sang Bum mendekati Wali Kota Kim agar Wali Kota menjadikan tanahnya menjadi jalan tol, dan itu akan menguntungkan untuk Sang Bum. Sang Bum menembak burung dan berhasil mengenai burung itu. Wali Kota Kim memfoto Sang Bum bersama buruannya itu. Jung Ho menghampiri mobil yang mereka parkir dan dia mencari mereka. Sedangkan San melaporkan kepada Hansem kalau dia berhenti di suatu tempat dan tetap mengikuti Jung Ho. San mengikuti Jung Ho dari belakang dan tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Di saat itulah San kehilangan Jung Ho. Dari arah lain, Jung Ho menyergap San, dia mencekiknya sampai San pingsan. Kemudian Jung Ho mengambil pistol milik San dan pergi mencari mereka. Jung Ho melihat mereka berdua yang sedang mengobrol dan dia juga melihat Lara sebuah senapan. Sepertinya mereka akan ditembak dan Jung Ho menembak ke atas untuk memperingatkan mereka. Tapi Sang Bum malah mencoba menembak Jung Ho. Hansem kaget mendengar suara tembakan dan dia melihat Jung Ho yang sudah tertembak dan tidak sadarkan diri. Hansem menelepon layanan darurat dan meminta mereka mengirim ambulan karena seseorang tertembak. Jung Ho sadar dan bertanya kepada Hansem apa korbannya masih hidup, karena Jung Ho tidak bisa menghentikannya. Hansem bingung sebenarnya siapa yang sedang Jung Ho hentikan. Sebenarnya Jung Ho sedang melindungi siapa? Jung Ho hanya bisa meminta maaf karena semuanya dimulai dari Jung Ho. Lee Myung, Kang Chimok dan Du Yeonsu adalah orang jahat. Tapi semuanya terjadi karena Jung Ho, dan ini bukan salah anak itu. Jung Ho menyebutkan nama Shindonga Seojin. Saat itu Hansem hanya bisa menangis karena Jung Ho kembali tidak sadarkan diri. Ina datang ke padang ilalang itu,
dan melihat Jungho yang dibawa ambulan, sedangkan San berjalan dengan dibantu teman satu timnya. Ina mendatangi Hansem yang sedang duduk sendirian. Hansem merasa menyesal. Seharusnya mereka menghubungi media saat itu. Ina merasa terlambat lagi, jadi mereka harus membuat pelakunya bertindak. Shindonga adalah nama sebuah apartemen. Dan Du Yonsu pemilik konstruksi DH. Sedangkan Oh Cheol-jin bekerja untuk konstruksi Seongjin. Ina masih belum menemukan titik terang dengan nama-nama itu, walaupun nama-nama itu terdengar tidak asing baginya. Korban adalah Kwon Sang-beom, berusia 58 tahun, dia adalah mantan kepala jaksa, dan saat ini seorang konsultan. Sepertinya Jungho melacak ponsel pelaku, jadi dia bisa tahu pelaku ada di tempat itu. Tapi ponsel Jungho tidak ditemukan, kemungkinan pelaku mengambil ponselnya. Menurut wali kota Kim Moil, Jungho menembakkan pistolnya ke langit dan berlari ke arah Kwon Sang-bum, lalu Kim Moil melarikan diri karena panik. Hansem datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Sang-bum yang kamarnya dijaga oleh polisi. Media memberitakan tentang kepingan puzzle itu dan Hogun sangat marah karena media bisa tahu tentang puzzle itu. Sepertinya Ina yang membocorkan kepingan puzzle itu kepada media, karena itu yang diinginkan Jungho. Pelakunya membunuh orang untuk mengirim pesan, jadi Ina ingin lihat siapa yang bicara nanti. Ina menelepon Hansem dan memberitahu bahwa puzzle lain muncul lagi, kemudian Hansem mengecek kondisi Sang-bum di dalam ruangan. Ternyata pelaku mengirim sendiri kepingan puzzle kepada media dan media memperlihatkan puzzle itu. Tiba-tiba Sang-bum mengalami kejang dan sepertinya dia meninggal dunia.